Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah kita bacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal ini terkait dengan solat sunnah dan nafilah. Ya. Jadi pengertian solat sunnah itu solat yang secara hukum bila dikerjakan berpahala, kalaupun ditinggalkan tidak berdosa. Itu pemahaman solat sunnah secara hukum, secara fikih, secara syariat, ya. Tetapi dalam pengertian orang-orang tasawuf tidak seperti itu. Solat sunnah itu adalah termasuk daripada solat yang diperintahkan Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang bertasawuf yang benar itu tetap dia kerjakan solat sunnah itu tanpa memandang sebagai hukum bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Tidak itu. Karena orang tasawuf itu lebih memandang kepada Allah sebagai pembuat hukum, bukan kepada makhluk hukum yang diciptakan Allah. Nah, itulah perbedaannya. Jadi kalau orang-orang awam mengerjakan solat sunat itu memandang ini karena perintah Allah, ya. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tak berdosa. Dan lebih banyak kalau melihat hukum itu orang tidak mengerjakannya, orang malas mengerjakannya karena memandang kepada hukumnya. Justru tidak dikerjakan pun tak apa-apa, tidak berdosa. Jadi banyak orang masih melihat hukum. Sementara orang tasawuf harusnya tidak begitu. Yang wajib perintah Allah, yang sunnah itu anjuran Allah. Jadi ada dua bentuk perintah Allah, ya. Ya. Perintah Allah yang pertama itu, yang wajib itulah perintahnya. Sedangkan yang sunnah itu adalah anjuran Allah. Jadi sama. Yang perintah itu keras. Yang anjuran itu, yang sunnah itu adalah dengan kelembutan. Pilihlah. Tetapi orang-orang tasawuf mengatakan bahwa solat sunnah ini yang akan mendekatkan diri seorang makhluk kepada Allah. Justru solat sunnah ini. Kalau solat wajib itu kan ya sudah namanya kewajiban. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri pun, di dalam surah Al-Isra itu, ya, setelah Allah menyuruh solat fardu, ya kan, di Al-Isra 78, di Al-Isra 79-nya Allah jelaskan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka pada sebagian malam bertahajudlah kamu, ya kan, sebagai tambahan bagimu, ya kan, sebagai tambahan. Nah, mudah-mudahan Allah menaikkan kamu, menempatkan kamu pada tempat yang mahmuda. Tempat yang mahmuda itulah orang yang takarub kepada Allah. Jadi solat sunat yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah itu solat sunatnya, bukan semata-mata solat fardunya. Jadi jangan sepele, jangan pandang enteng dengan solat-solat sunat ini, ya. Kerjakan solat sunat itu memandang itu anjuran Allah, bukan memandang kepada hukumnya, tapi pandanglah Allah yang membuat hukumnya, bukan memandang kepada hukumnya. Kan beda itu, ya. Memandang Allah dengan memandang hukumnya itu beda. Ya kan? Maka orang-orang yang bertasawuf bukan memandang kepada hukum yang dibuat Allah tadi, tetapi memandang kepada Allahnya, bukan kepada hukumnya. Nah, kemudian di sini terkait juga dengan sholat nafilah. Sebenarnya hampir sama nih, pemahaman sholat sunnah dengan sholat nafilahnya hampir sama. Nafilah ini arti tambahan, ya. Kalau sunnah itu lebih cenderung kepada masalah hukumnya, ya. Sholat sunnah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Nafilah ini dari segi pandangan tasawufnya, nafilah tambahan. Jadi kalau dikatakan sholat sunnah dengan sholat nafilah itu pemahamannya hampir sama saja, hanya beda-beda sedikit saja dalam pemahamannya, ya. Tapi pada dasarnya hampir sama. Kalau disebutkan sholat sunnah, ya sholat nafilah juga. Sunnah artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nafilah artinya tambahan. Jadi sholat sunnah itu disebut juga sholat tambahan. Baik dari hadis-hadis Nabi yang sudah kita bacakan di sini tadi, diantaranya, ya, hadis nomor 332 dari Abu Umamah. Ia berkata, Nabi bersabda, Allah tidak pernah berkenan dengan rahmatnya terhadap sesuatu dari seorang hamba
melebihi 2 rakaat solat yang dikerjakannya. Sesungguhnya kebaikan ditaburkan di atas kepala seorang hamba selagi ia mengerjakan solat. Seorang hamba tidaklah dapat mendekat diri kepada Allah dengan apapun yang sepadan dengan sesuatu yang berasal darinya. Abu Nadar Rawi berkata yang beliau maksud adalah Al-Quran. Hadis rawahu Tirmizi, bab hamba Allah tidak bisa mendekat diri kepadanya dengan apapun yang sepadan dengan sesuatu yang berasal darinya. Nomor 2911. Nah, jadi di sini Rasulullah menjelaskan ya, bahwa Allah itu memberikan rahmat kepada hambanya ketika dia sedang sholat, ditaburkan kebaikan di atas kepala seorang hamba dikala dia sedang sholat. Dari kebaikan itu ditaburkan Allah di kepala orang yang sedang melakukan sholat. Ya. Jadi tak ada yang lebih sepadan daripada sholat itu di dalam kebaikan yang didapat dari seorang hamba. Ya. Tapi tentunya akan kita bahas lagi nanti bagaimana sholatnya, sholat yang seperti apa. Ya. Nah, jadi kebaikan ditaburkan kepada orang yang melakukan sholat. Selama dia sholat maka ditaburkan kebaikan di atas kepalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati satu kuburan lalu bersabda, siapakah orang yang dikubur di sini? Para sahabat menjawab, si fulan. Beliau bersabda, 2 rakaat sholat lebih disukai oleh penghuni kubur ini daripada seluruh isi dunia kalian ini. Oh, ya. Jadi ini maknanya tersirat juga ketika Rasulullah melewati satu kuburan, dan ditanya ini kuburan siapa? Maka si fulan dijawab oleh 2 rakaat ya, lebih disukainya. Maksudnya 2 rakaat waktu dia hidup dulu. Jadi kalau dia waktu hidup tuh gitu kira-kira maknanya sih. Kalau dia hidup dulu dikerjakan sholat sunat 2 rakaat itu lebih baik daripada isinya yang dia dapat saat ini dalam kuburnya. Itu maknanya. Itu 2 rakaat. Bagaimana kalau lebih? 2 rakaat saja pun. Ya. Seandainya orang ini mengerjakan 2 rakaat, kira-kira begitu. Di waktu dia hidup, itu lebih baik baginya. Lebih baik didapatnya di dalam kuburnya daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya. Nah, jadi sholat sunat 2 rakaat itu ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik, kemudian hadis nomor 334 dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada musim kemarau. Saat dedaunan sedang berguguran, beliau mengambil 2 ranting pohon, lalu daun-daunnya pun berguguran. Lalu beliau bersabda, "Hai Abu Dzar, aku menyahut, labbaik ya Rasulullah." Beliau bersabda, sesungguhnya apabila seseorang muslim mengerjakan salat dengan maksud mencari keridhaan Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari pohonnya. Masya Allah ya. Jadi ketika di musim gugur Rasulullah keluar ya bersama dengan Abu Dzar ya, maka Rasulullah memanggil Abu Dzar. Sesungguhnya apabila seorang muslim mengerjakan sholat dengan maksud mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah bukan cari pahala. Sesungguhnya apabila seseorang muslim ya seorang yang beriman mengerjakan sholat dengan maksud mencari keridhaan Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran. Jadi diibaratkan pohon ya, dosa-dosa itu seperti daun-daunnya itulah. Itu menandakan banyaknya dosa manusia nih. Begitu ya, daun itu kan banyak tuh. Dalam satu pohon itu pohonnya satu, daunnya banyak daunnya. Ratusan mungkin ribuan daun ya, banyak sekali. Nah kalau dibarat kalau daun-daun itu dosa kata Rasul, maka seseorang yang sholat ya kan dengan mencari keridhaan Allah, cari keridhaan Allah, maka tengoklah seperti inilah daun itu berjatuhan, daun itu berguguran. Jadi orang yang sholat mencari keridhaan Allah. Nah, apabila seseorang sholat mencari keridhaan Allah, dia cari apa dari sholatnya? Mencari keridhaan Allah, maka dosanya akan diampunkan sebagaimana berguguran daun-daun dari pohon itu di waktu musim gugur. Nggak perlu digoyang-goyang pohonnya, jatuh sendiri, ya kan? Nggak perlu ada angin kencang,
jatuh sendiri. Nah, begitulah dosa tadi. Di dalam diri manusia akan berguguran, akan berjatuhan, akan sirna manakala dia melakukan sholat dengan maksud, dengan niat, dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Baik. Di hadis yang berikutnya dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa tekun mengerjakan 12 rakaat salat rawatib. 12 rakaat salat rawatib, niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kata Rasulullah, ya, barang siapa yang tekun mengerjakan sholat 12 rakaat sholat rawatib. Jadi sholat rawatib itu ada disebut pengiring. Jadi sholat sunat rawatib itu, jadi ada sholat sunat rawatib namanya. Yang mengiringi sholat fardu kita itu namanya sholat sunat rawatib. Ya, sholat sunat rawatib. Ya, sebelum subuh ada 2 rakaat, itu namanya sholat sunat rawatib yang 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sebelum dan sesudah zuhur. Ya, di sini dijelaskannya sebelum dan sesudah zuhur itu 4 rakaat. Boleh, makanya ada orang yang mengerjakan 4 rakaat. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Itulah sholat sunat rawatib namanya. Jadi sebelum subuh ada kita kerjakan sholat sunat rawatib. Qobliyah juga namanya. Disebut dia secara umum sholat sunat itu disebut sholat sunat rawatib yang mengiringi. Yang mengiringi sholat fardu itu disebut sholat sunat rawatib. Kalau dikerjakan sebelum sholat fardu namanya qobliyah. Kalau dikerjakan setelah sholat fardu namanya ba'diyah. Nah, ada sholat sunat rawatib qobliyah, ada sholat sunat rawatib ba'diyah. Ya, jadi sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Ya, itu namanya. Nah, kalau dikerjakan itu apa fadilahnya, apa keutamaannya? Ya kan? Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Rumah di surga. Jadi dibangun. Jadi jangan tinggalkan sholat sunat rawatib itu. Subuh 2 rakaat sebelum subuh. Zuhur boleh 4 rakaat sebelum zuhur. Sesudah zuhur kerjakan 2 rakaat. Ya. Sebelum zuhur mau dikerjakan 4 rakaat boleh. Ada juga yang 2 rakaat. Jadi ini nggak masalah. Ada yang mengerjakan sebelum zuhur 4 rakaat. Mungkin kalau kita sholat di tempat-tempat lain tuh, ya, ada kita tengok orang mengerjakan sebelum zuhur 4 rakaat. Silakan, boleh. 2 rakaat juga boleh. Karena beberapa matan hadis juga mengatakan sholat sunat itu 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat.